Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Di depan saya sudah teman yang lain coba. Sudah, Sasa. Sudah, ya. Baik, saya akan mulai presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan membahas tentang materi perencanaan audit. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Siwi Astuti dengan NIM 202114018 dan Sisila Cindy Ambarwati 202114026. Kemudian ada Priscilla Putri Yulita ada 202114027. Kemudian ada saya sendiri, Selza Bilarisna, dengan NIM 202114038. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas ada 7. Yang pertama, pengertian dan tujuan tentang perencanaan audit. Kemudian ada tahapan-tahapan perencanaan audit. Ketiga, ada prosedur perencanaan audit. Keempat, ada elemen-elemen perencanaan audit. Dan kelima, ada kecurangan dan penyimpangan perencanaan audit. Dan keenam, ada penggunaan tenaga ahli dan aktivitas lainnya. Yang ketujuh adalah risiko audit. Saya sebagai penyaji pertama akan memaparkan tentang pengertian dan tujuan. Yang pertama, tentang pengertian. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Dalam perencanaan audit ini, auditor harus mempertimbangkan antara lain yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat entitas tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan. Keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. 5, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. 6, laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. 7, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 8, shift laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Nah, untuk tujuan audit sendiri itu ada yang pertama, menentukan waktu dan ruang lingkup audit. Yang kedua, menentukan jumlah dan jenis bukti. Serta yang terakhir yaitu mereview nih yang diperlukan untuk meyakinkan auditor bahwa tidak ada salah saji material atau material misstatement dalam laporan keuangan. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan tahapan-tahapan perencanaan audit. Ada 6. Yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Kedua, melaksanakan prosedur dan analitis. Ketiga, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Keempat, mempertimbangkan risiko audit. Yang kelima, menetapkan strategi audit awal untuk asersi-arsesi, dan terakhir yaitu mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian internal klien.
Kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Di sini ada yang pertama, mereview kertas kerja tahun lalu. Dalam penugasan audit ulangan, auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan cara mereview kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja juga bisa menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam audit pada tahun lalu, yang mungkin masih akan berlanjut pada audit tahun-tahun selanjutnya. Kedua, yaitu mereview data industri dan bisnis klien. Informasi mengenai industri yang di dalamnya klien beroperasi dapat diperoleh dengan membaca data industri yang dikumpulkan oleh kantor akuntan dan berbagai publikasi, misalnya majalah, yang diterbitkan industri yang bersangkutan. Yang ketiga, ada melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung fasilitas operasi dan perkantoran. Hal ini dikarenakan dengan peninjauan langsung ke pabrik, auditor akan mengetahui tata letak pabrik, proses pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, auditor juga dapat mendapatkan pengetahuan tentang jenis dan lokasi catatan akuntansi dan fasilitas PDE dan kebiasaan para karyawan. Untuk yang keempat, itu mengajukan pertanyaan ke komite audit. Komite audit dari Dewan Komisaris bisa memberi penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberikan informasi kepada auditor tentang perubahan-perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi. Kelima, mengajukan pertanyaan ke manajemen. Baik bagi klien maupun klien ulangan, diskusi dengan manajemen akan berguna bagi auditor untuk dapat mengetahui perkembangan terakhir perusahaan yang mungkin berpengaruh signifikan pada audit yang akan dilakukan auditor. Berikutnya ada menentukan adanya hubungan istimewa. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup keharusan untuk membuat pengungkapan khusus, dan dalam hal tersebut menentukan perlakuan akuntansi khusus. Untuk transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang telah teridentifikasi hendaknya diberitahukan kepada semua anggota. Terakhir, ada mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan. Dampak dari sejumlah pernyataan yang dibuat oleh instansi berwenang, seperti BAPEPAM atau pedoman yang diterbitkan oleh IAI, auditor harus mempertimbangkan khusus atas pernyataan-pernyataan akuntansi dan pernyataan standar auditing terbaru. Tahap yang kedua yaitu melaksanakan prosedur dan analitis. Yang pertama, mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang akan dibuat. Jenis perhitungan dan perbandingan yang dibuat ini meliputi yang pertama, perbandingan data absolut, kedua, analisis vertikal, ketiga, analisa rasio, dan keempat, analisa tren. Kemudian ada mengembangkan ekspektasi dan harapan. Dasar pikiran yang melandasi penggunaan prosedur analitis dalam auditing ialah bahwa hubungan antar data bisa diperkirakan akan berlanjut seandainya tidak terjadi hal-hal atau kondisi berbeda yang tidak diketahui. Ketiga, ada melakukan perhitungan perbandingan. Tahap ini menyangkut pengumpulan data yang akan digunakan untuk menghitung jumlah-jumlah absolut dan selisih persentase antara jumlah tahun ini dengan jumlah tahun yang lalu, menghitung data common size dan rasio-rasio. Yang keempat, ada analisis data dan identifikasi perbedaan signifikan. Analisis hasil perhitungan dan perbandingan akan dapat menambah pengetahuan auditor tentang bisnis klien. Bagian penting dari analisis adalah mengidentifikasikan fluktuasi dalam data yang tidak diharapkan, atau tidak adanya fluktuasi yang diharapkan yang bisa memberi petunjuk meningkatnya resiko terjadinya salah saji. Kelima, ada menyelidiki selisih tak diharapkan yang signifikan. Selisih tak diharapkan yang signifikan harus diselidiki. Hal ini biasanya menyangkut peninjauan kembali metode dan faktor-faktor yang digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen.
Kemudian yang terakhir, menentukan pengaruh atas perencanaan audit. Selisih signifikan yang dapat dijelaskan alasan terjadinya harus dipandang sebagai kenaikan resiko salah saji dalam rekening atau rekening-rekening yang tercakup dalam perhitungan atau perbandingan. Tahap berikutnya yaitu menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Nah, pengertian tentang materialitas itu sendiri adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Dalam pertimbangan awal materialitas, yang pertama itu adalah materialitas pada tingkat laporan keuangan, meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dalam membuat pertimbangan awal tentang materialitas, auditor menentukan tingkat materialitas awal keseluruhan untuk setiap jenis laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar 1 juta untuk laporan rugi laba dan 2 juta untuk neraca dipandang material. Dalam hal ini, tidaklah tepat apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perencanaan audit, karena apabila salah saji neraca 2 juta mempengaruhi rugi laba, maka laporan rugi laba akan salah saji material. Kemudian ada pedoman kuantitatif, yaitu pada saat ini ada standar akuntansi ataupun standar auditing yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif yaitu berhubungan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material biasa menjadi material kualitatif. Misalnya, apabila suatu salah saji berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum oleh klien, ditemukannya hal demikian dalam audit akan berakibat auditor menarik kesimpulan bahwa terdapat resiko signifikan sebagai tambahan atas resiko untuk salah saji yang sama, tetapi tidak berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum. Pertimbangan awal material yang kedua adalah material pada tingkat saldo rekening. Material pada tingkat saldo rekening ini adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut salah saji masih bisa diterima. Konsep material salah pada tingkat saldo rekening hendaknya tidak dicampur adukan dengan istilah saldo rekening yang material. Perlu dipahami bahwa saldo rekening yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah rekening yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep material dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Sekian untuk tahapan yang keempat, 5, 6 itu pemaparannya implisit pada pokok bahasan pada berikutnya. Sekian dari saya. Untuk penyaji kedua, saya persilahkan. Baik, Sasa, terima kasih atas waktunya. Kemudian saya akan membahas tentang prosedur perencanaan audit. Lanjut, prosedur perencanaan audit adalah prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi. Biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi yang pertama ada mereview arsip, korespondensasi, kertas kerja, arsip permanen,
laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu. Kemudian yang kedua, ada membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi entitas. Kemudian yang ketiga, meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas. Kemudian yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Kemudian yang kelima, membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris, atau komite audit. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, terutama yang baru. Lanjut, Sa. Kemudian yang ketujuh, mengkoordinasi bantuan dari personel, entitas, dan penyiapan data. Kemudian yang kedelapan, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern. Kemudian yang kesembilan, membuat jadwal pekerjaan audit. Kemudian yang kesepuluh, menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit. Kemudian yang ke-11 ada melaksanakan diskusi dengan pajak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang dilaksanakan, sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Kemudian yang ke-12 ada auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang benar dan kompleks. Lanjut, Sa. Kemudian pokok bahasan yang keempat itu ada elemen-elemen perencanaan audit. Untuk elemen-elemen perencanaan audit itu yang pertama ada perencanaan awal. Nah, perencanaan awal itu yang pertama itu berisi menyelidiki klien baru. Menyelidiki klien baru adalah hal yang penting bagi auditor sebelum mereka memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mengevaluasi prospek klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan klien dengan kantor akuntan terdahulu. Auditor pengganti diwajibkan untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya dan harus mendapatkan izin dari klien sebelum komunikasi dilakukan. Kemudian yang kedua, ada melanjutkan klien lama. Untuk melanjutkan klien lama juga harus dievaluasi untuk memutuskan apakah diterima atau tidak dapat dilanjutkan. Penyebab tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan itu karena perselisihan sebelumnya. Jika terjadi tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik oleh klien. Kemudian ada mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. Dua faktor utama yang mempengaruhi bahan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah siapa pemakai laporan yang dimaksud pengguna laporan. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bahan bukti audit jika laporan digunakan secara luas. Kemudian ada staf untuk penugasan. Dalam menentukan staf yang pantas untuk penugasan adalah penting untuk memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi audit. Pertimbangan yang mempengaruhi penyusunan staf orang-orang yang diserai tugas harus akrab dengan bidang usaha klien. Kemudian yang kelima, ada memperoleh surat penugasan. Tujuan dibuatnya surat penugasan adalah untuk mengurangi salah pengertian sehingga harus dibuat secara tertulis. Surat penugasan adalah kesepakatan antara KAP dengan klien. Isi dari surat tersebut adalah menyatakan batasan dari penugasan, batasan waktu, bantuan akan diberikan atau daftar rincian yang perlu disiapkan untuk auditor serta honorarium.
Kemudian isi yang kedua dari elemen-elemen yaitu memperoleh latar belakang informasi. Auditor harus memiliki tentang ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit, yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien adalah dengan cara yang pertama meninjau lokasi pabrik dan kantor. Kemudian yang kedua menelaah kebijakan-kebijakan penting perusahaan. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian yang keempat mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Kemudian yang ketiga ada memperoleh informasi tentang kebijakan sah atau tentang undang-undang klien. Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak yang besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah akte pendirian perusahaan, anggaran dasar perusahaan, masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, komite audit, dan para pejabat eksekutif, termasuk di dalamnya adalah ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham, serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian. Kemudian yang keempat, ada melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Melakukan analisis ini sangat penting, artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar di dalam prosedur analitis, yaitu diantaranya yang pertama memahami bidang usaha klien, kemudian yang kedua menetapkan kemampuan satuan usaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, kemudian yang ketiga indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci. Kemudian yang kelima ada menetapkan materialistis dan menetapkan resiko audit yang dapat diterima. Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengembalian keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material. Apabila auditor berpendapat adanya salah saji material, ia harus memberitahukan hal ini kepada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut, maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian. Kemudian yang keenam, ada memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali. Kemudian yang ketujuh, ada mengembangkan program audit dan rencana audit. Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat, maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan, maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Kemudian lanjut, Sa. Kemudian untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri teman saya Pricil. Untuk materi selanjutnya masuk di bagian kecurangan dan penyimpangan. Next. Untuk pengertiannya sendiri,
Kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Dua kategori utama kecurangannya itu ada kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Next. Jenis-jenis kecurangan itu ada dua, seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan terhadap pengungkapan. Sementara dalam sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan sebuah usaha untuk melebih sajikan pendapatan. Pada perusahaan-perusahaan non-publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan-perusahaan juga dapat dengan sengaja mengurang sajikan pendapatan ketika labanya tinggi dengan menciptakan cadangan laba yang dapat digunakan untuk menaikkan laba di kemudian hari. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset sendiri merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Dalam banyak kasus, jumlah nominal yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan, namun pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian penting manajemen tanpa melihat tingkat materialitasnya, karena pencurian-pencurian kecil dapat dengan mudah meningkatkan ukurannya setiap saat. Istilah penyalahgunaan aset seringkali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Next. Kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan, itu terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset berdasarkan PSA 70. Yang pertama itu ada insentif atau tekanan. Jadi manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua kesempatan, situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada sikap atau rasionalisasi. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar hingga mengakibatkan mereka membenarkan perilaku yang tidak jujur tersebut. Next. Lalu materi selanjutnya ada penggunaan tenaga ahli dan aktivitas lainnya. Next. Penggunaan tenaga ahli sendiri dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknik yang dimiliki ahli lain. Maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit. Lalu yang kedua, terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalisir kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan atau informasi dari tenaga ahli tersebut. Yang ketiga, dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi dari ahli, seperti data atau informasi yang dihasilkan dari pengguna ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit. Lalu, yang selanjutnya, penggunaan tenaga ahli dari segi teknis atas persetujuan dari PT atau PM, serta dari segi pembiayaan mendapatkan persetujuan dari penjabat pembuat komitmen atau PKK. Next. Untuk materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh Siwi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah mengenai aktivitas perencanaan lainnya. Jadi teman-teman di sini ada 4 jenis aktivitas. Yang pertama itu menyusun program audit. Nah, program audit ini merupakan daftar prosedur audit yang dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Adapun fungsi dari program audit ini ada 3. Yang pertama itu sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penilai kualitas kerja yang dilaksanakan. Kemudian aktivitas perencanaan yang kedua yaitu menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja ini merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada klien yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu ada kerja interim dan kerja akhir tahun. Kerja interim ini berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern klien atau pengujian pengendalian. Sedangkan untuk kerja akhir tahun ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Kemudian yang ketiga adalah menentukan staf pelaksanaan audit. Penentuan staf ini merupakan akhir dari perencanaan audit. Dan dalam menentukan pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi. Di sini ada 4 jenis komposisi. Yang pertama adalah seorang partner yang nantinya akan bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. Kemudian 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervisi pelaksanaan program audit. Kemudian yang ketiga, 1 atau lebih auditor senior yang bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Dan yang keempat ada akuntan junior atau asisten yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu pengawasan atau supervisi audit. Pengawasan yang baik itu merupakan pengawasan yang dimulai sejak tahap perencanaan. Dan menurut standar auditing seksi 310, supervisi atau pengawasan audit itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu memerintahkan asisten untuk mencapai tujuan prosedur audit yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua menjaga informasi mengenai masalah penting yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur audit. Dan yang ketiga meneliti atau mereview hasil kerja yang dilakukan. Dan yang keempat menangani perbedaan pendapat antar anggota staf pemeriksa. Next. Selanjutnya adalah mengenai risiko audit. Di sini ada 3 jenis komponen risiko audit. Yang pertama itu ada risiko bawaan, kemudian ada risiko pengendalian, dan ada risiko deteksi. Jadi, semakin besar keinginan auditor untuk menyatakan pendapat dengan benar, maka semakin rendah risiko audit yang bisa diterima. Seorang auditor itu sebaiknya memilih untuk menetapkan risiko audit pada tingkat yang rendah apabila yang pertama, ia mengaudit perusahaan pabrik yang banyak pemakai laporan keuangannya dan laporan auditnya dibandingkan dengan perusahaan privat yang sedikit pemakai laporannya. Kemudian yang kedua, jika seorang auditor itu mengaudit perusahaan yang diperkirakan buruk keadaan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang sehat keuangannya. Sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala. Selesai penyaji? Belum selesai, Bu. Belum, Bu. Ini yang share screen kepental Zoom. Oh, kurang berapa slide? Sebentar ya, Bu. Mungkin saya akan bantu share screen.
Apakah sudah terlihat, Bu dan teman-teman? Sudah, Siwi. Sudah, Siwi. Ya. Oke, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya mengenai risiko tadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa auditor itu sebaiknya menetapkan risiko audit pada tingkat yang rendah. Selanjutnya ada komponen dari risiko audit sendiri, ada 3, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Yang pertama itu risiko bawaan atau inherent risk. Jadi risiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu saldo rekening atau golongan transaksi suatu salah saja yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal terkait. Kemudian perhitungan tentang risiko bawaan ini membutuhkan pertimbangan tentang berbagai hal yang bisa berpengaruh terhadap asersi-asersi dari semua atau banyak rekening yang berhubungan dengan asersi-asersi untuk rekening tertentu. Contoh hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap rekening itu ada 2 jenis. Yang pertama berpengaruh pada berbagai rekening, dan yang kedua berpengaruh pada rekening tertentu. Yang pertama itu contoh hal yang berpengaruh pada berbagai rekening itu contohnya profitabilitas perusahaan klien, kemudian ada sensitif tidaknya hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan kemampuan melanjutkan usaha. Sedangkan untuk contoh hal yang berpengaruh pada rekening tertentu, itu misalnya yang pertama itu tingkat kesulitan dalam mengaudit rekening atau transaksi, kemudian yang kedua, keterkaitan dengan persoalan akuntansi yang rumit dan menjadi bahan perdebatan, dan yang ketiga, kerentanan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, dan yang keempat, kompleksitas perhitungan risiko pengendalian. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya adalah mengenai penilaian risiko bawaan yang menjadi acuan dari penilaian ini adalah International Standards on Auditing nomor 240.25, 240.26, 240.27, dan 315.35. Untuk detailnya teman-teman bisa baca sendiri di PPT yang sudah kami share. Oke, ini juga merupakan acuannya. Teman-teman juga bisa baca, dan di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi menilai risiko bawaan itu merupakan suatu upaya auditor untuk memprediksi kemungkinan salah saji yang terjadi atau tidak terjadi dalam segmen laporan keuangan. Nah, segmen laporan keuangan itu misalnya ini teman-teman, beban pendapatan, kemudian ada aset lancar, lalu ada beban administrasi dan nantinya dalam memprediksi ini, seorang auditor akan membutuhkan yang namanya bukti audit, sehingga nantinya akan mempengaruhi jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Nah, dalam mengumpulkan bukti-bukti ini, auditor itu membentuk prosedur audit dengan mempertimbangkan faktor-faktornya. Nah, pertimbangan ini berlangsung selama fase perencanaan dan diperbarui selama proses audit. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan bahwa auditor itu mempertimbangkan faktor-faktor untuk membentuk prosedur audit. Saja ya, ini sudah 1 jam lebih. Jam 8 soalnya. Baik, Bu. Jadi ini ada 5 ya teman-teman, bisa dibaca. Sudah, Bu? Hanya 30 sampai 35 menit toh, saudara sudah lebih. Baik. Thank you. Saya berikan kepada pembahas yuk. Baik, Bukin dan teman-teman, kami dari kelompok pembahas, mungkin Cindy bisa bantu untuk share screen dulu. Dan teman-teman yang lain bisa on cam ya, kelompok F. Oke, sebentar ya Jessica. Apakah sudah terlihat? Sudah sih. Sudah, Cin. Oke, silakan Jess. Baik, kami dari kelompok pembahas, kelompok F, dengan NIM 004 saya Jessica, 008 Cindy Teresia, 045 Michelle, dan 048 Deborah. Selanjutnya.
Saya akan menambahkan untuk materi perencanaan audit. Next. Nah, menurut dari standar audit 300 sendiri tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan, itu mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Standar tersebut menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Lalu, untuk perencanaan suatu audit mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan atau penugasan audit dan mengembangkan rencana audit. Nah, perencanaan yang cukup itu akan bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk ada 6 hal di sini. Yang pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan atau penugasan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk yang keempat, membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan atau tim audit dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Lalu yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan atau tim audit dan menelaah atas pekerjaan mereka. Lalu yang keenam, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Selanjutnya, jadi kalau yang saya cari untuk tahapan dalam proses perencanaan audit sendiri itu ada 8. Yang pertama, ada penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Jadi, keempat tahapan ini tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji. Dan selanjutnya, untuk menetapkan yang kelima, tahapannya itu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent. Ini juga tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji. Lalu untuk yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Jadi untuk yang tahapan ke-6 dan ke-7 akan kami bahas di saat kelompok F menjadi penyaji di minggu depan. Lalu dari 7 tahapan tersebut, itu tahapan terakhir kan perumusan strategi audit keseluruhan yang efektif, efisien, dan program audit. Jadi di dalam ke-7 tahapan pertama tadi yang dimaksudkan, itu untuk membantu auditor dalam mengembangkan tahapan yang terakhir, yaitu perumusan strategi audit keseluruhan dan yang efektif, efisien, dan program audit. Sekian dari saya, bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya, Cindy. Ya, terima kasih Jessica. Di sini saya akan menambahkan materi terkait dengan kecurangan dan penyimpangan. Nah, tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan definisi secara garis besar definisi kecurangan dan juga kategori utama yang ada pada fraud itu. Misalnya tadi ada 2, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, di mana salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau apapun pengungkapan yang disengaja dilakukan. Terus yang kedua tadi penyalahgunaan aset. Nah, kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang tindakan fraud yang diatur dalam ISA 240 yang mengatur tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan tindak kecurangan. Dalam hal tersebut, secara khusus memperluas pemahaman mengenai penilaian dan respon terhadap risiko yang kaitannya dengan salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, di sini saya juga akan menambahkan dari penyajian laporan keuangan tadi, ada contohnya, misalnya manipulasi, pemalsuan, atau mengubah catatan akuntansi,
dengan mencatat ayat jurnal yang fiktif. Terus ada kelalaian yang disengaja dari laporan keuangan atau kesalahan penyajian atau informasi penting lainnya. Kemudian ada menyalahgunakan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang terkait jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Yang kedua ada contoh penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset yang biasa terjadi itu yang pertama ada penggelapan sejumlah penerimaan seperti menyalahgunakan pengumpulan piutang usaha. Yang kedua melakukan pencurian aset fisik atau kekayaan intelektual seperti pencurian persediaan untuk keperluan pribadi, mencuri barang yang tidak terpakai untuk dijual lagi, dan lain-lain. Yang ketiga membuat entitas membayar sejumlah barang atau jasa yang tidak diterima seperti pembayaran kepada vendor fiktif, pembayaran untuk karyawan fiktif, dan lain-lain. Kemudian contoh yang terakhir adalah menggunakan aset entitas terkait untuk keperluan pribadi seperti menggunakan aset sebagai jaminan pinjaman pribadi. Nah, dalam ISA 315 atau International Standard of Auditing menyatakan auditor harus mampu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan di tingkat laporan keuangan dan tingkat SRC untuk kelompok transaksi. Nah, dalam penilaian risiko secara umum, seorang auditor perlu melakukan perencanaan dan melakukan prosedur auditor dengan tujuan ada 3. Yang pertama, menguji kewajaran dari ayat jurnal yang telah dicatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat untuk menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, melakukan review untuk estimasi akuntansi dari berbagai bias dan melakukan evaluasi mengenai estimasi akuntansi jika ditemukan atau merepresentasikan risiko salah saji material akibat dari kecurangan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap transaksi penting di luar aktivitas normal suatu bisnis untuk menguji rasionalisasi bisnis untuk transaksi yang merepresentasikan sebuah kecurangan terkait penyalahgunaan aset. Mungkin kemudian topik berikutnya bisa dijelaskan oleh Michelle, dipersilakan. Baik, terima kasih Cindy atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menambahkan penjelasan mengenai elemen perencanaan audit yang sudah tadi disinggung oleh kelompok penyaji. Next. Yang pertama, saya akan menambahkan materi tentang elemen yang pertama yaitu perencanaan awal atau pra-plan. Yang pertama itu menyelidiki klien baru atau investigasi atas klien baru. Jadi sebelum menerima klien baru, itu kebanyakan kantor akuntan publik itu akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor itu akan melakukannya dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Contohnya, itu banyak kantor akuntan publik sangat berhati-hati dalam menerima klien baru dari bisnis yang baru, terbentuk dan berkembang cepat. Banyak dari bisnis-bisnis tersebut itu mengalami masalah keuangan dan membuat kantor akuntan publik akan menghadapi kewajiban potensial yang signifikan. Beban untuk memulai komunikasi ditanggung oleh auditor penerus, tetapi auditor yang pendahulu itu diwajibkan untuk merespons permintaan akan informasi. Akan tetapi, persyaratan kerahasiaan dalam kode perilaku profesional itu mewajibkan bahwa auditor pendahulu itu harus memperoleh izin dari klien sebelum komunikasi dapat dilaksanakan. Jika klien tidak mengizinkan komunikasi atau auditor pendahulu tidak akan memberikan respon yang kompetitif, maka auditor penerus itu dapat mempertimbangkan secara serius untuk menerima penugasan yang prospektif tanpa memperhitungkan investigasi lainnya. Nah, untuk prosedur yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi klien baru, itu yang pertama ada memperoleh dan meninjau informasi yang ada. Itu contohnya seperti laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, surat pemberitahuan pajak penghasilan, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua, itu menanyakan pada pihak ketiga mengenai beberapa informasi yang terkait dengan integritas dan reputasi manajemen klien. Untuk yang ketiga, itu mengkomunikasikannya dengan auditor sebelumnya sebagaimana yang diharuskan oleh standar audit mengenai apakah terdapat ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, prosedur audit, atau masalah penting lainnya. Untuk yang keempat,
itu mempertimbangkan apakah klien baru memiliki beberapa keadaan yang memerlukan perhatian khusus, itu contohnya seperti masalah tuntutan hukum atau masalah berkesinambungan usaha. Untuk yang kelima, itu mengidentifikasi masalah klien untuk diaudit. Yang keenam, memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Kemudian itu selanjutnya ada menentukan apakah KAP dapat bertindak independen dengan klien dan dapat memberikan jasa yang diinginkan oleh klien baru. Untuk selanjutnya itu ada menentukan KAP memiliki keahlian dan pengetahuan teknik khusus tentang industri klien agar dapat melaksanakan penugasan secara baik. Dan itu yang terakhir ada menentukan apakah penerimaan klien baru tersebut itu tidak melanggar kode perilaku profesional. Untuk yang selanjutnya, saya akan menambahkan materi tentang masih sama elemen dalam perencanaan audit. Yang kedua itu memperoleh latar belakang informasi. Jadi tadi kelompok penyaji telah menyebutkan empat hal, saya akan menambahkan satu hal, yaitu cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh informasi agar dapat memahami latar belakang klien, itu ada memahami bidang usaha dan industri klien. Jadi, untuk menginterpretasikan maksud dari informasi yang diperoleh selama audit secara memadai, penting bagi auditor untuk memahami industri klien. Ada 3 alasan mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas industri klien, yaitu yang pertama, banyak industri mempunyai aturan akuntansi yang khas yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau tidak. Misalnya, jika auditor mengaudit badan-badan pemerintah, auditor itu harus memahami aturan-aturan dalam akuntansi pemerintahan. Akan terdapat aturan akuntansi yang khas untuk perusahaan konstruksi, kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan banyak organisasi lainnya. Untuk yang kedua, auditor itu sering dapat mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi penetapan risiko audit yang dapat diterima atau bahkan mengaudit perusahaan dalam industri tersebut dapat dibenarkan. Kemudian yang ketiga, itu terdapat risiko bawaan yang pada hakikatnya sama bagi seluruh klien dalam industri yang bersangkutan. Pemahaman risiko tersebut menolong auditor dalam mengidentifikasi risiko bawaan dari klien. Contohnya itu antara lain risiko bawaan potensi keuangan, persediaan dalam industri furnitur, risiko bawaan kolektabilitas piutang usaha dalam industri pinjaman konsumen, dan risiko bawaan cadangan kerugian dalam asuransi kebakaran. Pengetahuan mengenai industri klien ini dapat diperoleh dengan berbagai cara. Di antaranya, yaitu bisa dilakukan diskusi dengan auditor sebelumnya, pertemuan dengan pegawai klien, melalui pedoman audit industri, dan kemudian bisa melalui asosiasi industri. Untuk selanjutnya, yaitu memahami struktur pengawasan internal. Tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh kelompok penyaji, saya akan menambahkan sedikit penjelasannya. Luasnya pemahaman tersebut itu minimal mencakupi untuk merencanakan audit yang memadai. Nah, di sini ada beberapa masalah spesifik di dalam perencanaan ini, yaitu yang pertama ada auditability. Jadi auditability ini itu merupakan kemungkinan untuk menilai apakah suatu sistem itu berfungsi dengan baik dan telah bekerja dengan benar. Jadi auditor itu harus mendapatkan informasi yang cukup memuaskan mengenai integritas manajemen dan sifat catatan akuntansi, sehingga bahan bukti kompeten itu tersedia untuk mendukung saldo laporan keuangan. Kemudian ada potensi salah saji yang material. Pemahaman seharusnya memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi jenis-jenis kekeliruan dan ketidakberesan yang potensial yang dapat memengaruhi laporan keuangan dan menetapkan risiko akibat kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam jumlah yang material terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, itu ada risiko penemuan. Informasi mengenai struktur pengendalian intern ini itu digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian bagi setiap tujuan pengendalian, yang selanjutnya akan mempengaruhi risiko penemuan yang direncanakan. Kemudian yang keempat, itu ada perancangan pengujian. Jadi informasi yang diperoleh itu seharusnya memungkinkan auditor untuk merancang pengujian saldo laporan keuangan yang efektif.
Pengujian tersebut itu mencakup baik pengujian terinci atas transaksi maupun atas saldo. Prosedur analisis yang disebut sebagai pengujian substantif. Berikut ini prosedur yang berkaitan dengan perancangan dan penempatan dalam operasi dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman terhadap struktur pengendalian internal klien, yaitu yang pertama, ada pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha, yang kedua ada tanya jawab dengan pegawai klien, yang ketiga ada kebijakan dan pedoman sistem klien, yang keempat ada inspeksi dokumen dan catatan, kemudian yang terakhir itu ada pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha. Next. Demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan ditambahkan oleh Deborah. Terima kasih. Terima kasih Michelle. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menambahkan pada perencanaan audit khususnya tentang metode perencanaan audit. Nah, rencana audit ini akan ditulis setelah audit ditetapkan. Yang dimaksud dengan audit di sini adalah entitas atau organisasi atau bagian organisasi atau operasi dan program yang termasuk proses, aktivitas, dan kondisi tertentu yang akan dilakukan pemeriksaan. Nah, berikut ini terdapat 3 metode penyeleksian audit. Yang pertama, systematic selection. Nah, pada bagian ini, audit internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan. Nah, secara tipikalnya, jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko. Mana audit potensial yang menunjukkan tingkat risiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih. Yang kedua, ada metode ad-hoc audit, di mana metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Nah, manajemen dan dewan komisaris sering menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang atau area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Yang ketiga, audit request. Nah, beberapa manajemen merasa bahwa mereka itu memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefektifan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada di bawah visinya. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan untuk diaudit. Ini saya akan menambahkan tentang program audit yang sudah dijelaskan juga tadi oleh kelompok penyaji. Nah, program audit ini disiapkan oleh ketua tim audit internal yang disetujui oleh kepala bagian audit internal. Nah, program audit yang baik itu perlu untuk memuat beberapa informasi. Jadi yang pertama tujuan audit yang tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, tapi pada bagian tujuan audit ini, tujuan audit tidak hanya dijelaskan secara umum, tetapi dijelaskan secara khusus. Nah, contohnya itu terkait dengan tujuan operasi yang diauditnya, di mana tujuan audit ini ditetapkan untuk menentukan apakah sistem operasi yang dirancang dan diimplementasikan dalam pencapaian tujuannya atau tidak. Yang kedua, daftar pengendalian yang ada atau yang diperlukan. Nah, daftar pengendalian yang ada atau diperlukan ini ada pada operasi yang diaudit, digunakan sebagai kriteria untuk menguji atau mengevaluasi bidang atau area yang diaudit. Yang berikutnya itu ada prosedur audit. Karena tadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya itu staf pelaksanaan, ini juga di-skip. Dan yang berikutnya komentar atas hasil pengujian, seperti memberi ACC atau pernyataan tentang apa yang telah diaudit. Sekian dari tambahan untuk saya dan kelompok. Terima kasih. Terima kasih kelompok penyaji dan bahas. Sangat detail tetapi melelahkan bagi mahasiswa. Mungkin banyak yang tidur ini. Baik, yuk. Saya beri maksimum 5 penanya. Silahkan raise hand.
Ya, saya batasi 5 dulu ya. Yuk, Jesslyn. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada kelompok penyaji. Tadi dijelaskan untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien itu kan ada cara dalam melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. Nah, yang ingin saya tanyakan, hal apa sajakah yang dilakukan dalam melakukan observasi dan peninjauan terhadap tempat operasi klien tersebut yang akan membantunya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit itu. Terima kasih. Yuk, Yudrat. Baik, Bu. Saya akan bertanya. Saya mau bertanya untuk kelompok. Jadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan kecurangan. Yang menjadi pertanyaan saya, dari dua jenis kecurangan yang dijelaskan kelompok penyaji dan pembahas, kecurangan apa yang paling sering terjadi? Lalu pertanyaan kedua itu berkaitan dengan penyebabnya. Kira-kira selain 3 penyebab utama tadi, apa ada lagi faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut? Terima kasih. Yuk, Erna. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke kelompok pembahas tentang tahapan-tahapan. Tahapan yang ketiga tadi kan menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Tadi sudah dijelaskan tentang materialitas itu besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Pertanyaan saya, keadaan-keadaannya itu seperti apa ya? Terima kasih. Patricia, yuk. Ya, Bu, saya ingin bertanya, jika auditor terlewat dengan salah satu tahap, itu apa yang akan terjadi dengan proses perencanaan audit? Terima kasih. Tujuannya, yuk. Nol 12 Marsha, yuk. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait komponen risiko audit yang meliputi risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketiga risiko audit tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan audit? Terima kasih. Bisa, yuk. Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji pada slide 23 terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh audit. Yang pertama itu menyusun program audit. Pertanyaannya, bagaimanakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka penyusunan program audit? Kemudian, bagaimana seorang auditor mampu menciptakan efektivitas pada program audit? Terima kasih. Baik, Bu. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dalam tahapan perencanaan awal atau pra-plan, adakah biasanya kendala-kendala yang dihadapi seorang auditor? Jika ada, jelaskan dan berikan solusi bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Johannes Garot.
Ya Bu, makasih Bu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kan dalam menentukan adanya hubungan istimewa, itu dijelaskan bahwa menentukan perlakuan akuntansi khusus untuk transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang teridentifikasi ya. Nah, jadi pertanyaan saya dalam hal ini nih, perlakuan akuntansi khusus itu bagaimana ya? Dan seperti apa ya? Dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa itu pihak yang bagaimana? Terima kasih. Agustin, Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Agustina Permata. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada poin 1 di dalam PPT, bagian prosedur perencanaan audit, tertulis salah satunya mereview arsip korespondensi. Pertanyaan saya, menurut kelompok, mengapa prosedur perencanaan audit membutuhkan arsip korespondensi? Terima kasih. Maya yuk. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji berkaitan dengan kecurangan dan penyimpangan. Tadi di PPT kan dijelaskan bahwa kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang ataupun pihak lain. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, kira-kira sanksi yang tepat bagi mereka yang melakukan setiap kecurangan ataupun penyimpangan yang disengaja ini seperti apa ya? Terima kasih. Sanksi yuk. Francisca yuk. Iya Bu. Yuk Francisca. Ya Bu, perkenalkan nama saya Francisca Putri dari 023. Saya ingin bertanya dalam bahasan kelompok tata prosedur perencanaan audit, salah satu tahapannya yaitu membahas tentang tipe dan lingkup. Nah, yang jadi pertanyaannya itu membahas tipe dan lingkup itu seperti apa ya? Serta kandungan dalam contohnya itu bagaimana? Terima kasih. Yuk Maria. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Maria dengan NIM 20005 ingin bertanya, dari tahapan perencanaan audit, tahapan manakah yang bersangkutan dengan mendapatkan suatu pemahaman pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian? Terima kasih. Terakhir Robertus yuk. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi dari kelompok itu menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam perencanaan audit. Berdasarkan apa yang saya dengar dan yang saya lihat, ini tahap prosedur dan analitis itu, khususnya pada tahap prosedur dan analitis itu sangat penting untuk seorang auditor dalam melakukan perencanaan atau menentukan perencanaan audit. Menurut pertanyaan saya itu, apa sih yang terjadi ketika tahap prosedur dan analitis itu tidak berjalan dengan semestinya, dan apakah akan berdampak pada proses perencanaan audit? Sekian. Matilda sama Crescent ini sudah. Matilda sama Crescent. Oh, Matilda dan Crescent. Iya Bu. Ya Bu. Sudah ya, ada 16. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya merupakan pertanyaan untuk topik yang akan datang. Ya, silakan 5-10 menit saya beri waktu. Nanti kalau tidak cukup, kita lanjutkan minggu depan. Ya, tadi mungkin akan saya akhiri jam 9, soalnya saya ada acara. Jam 9 saya sudah terlambat, acaranya jam 8, saya sudah minta putus. Ya, yuk.
jawab? Siapa? Saya mau coba jawab, Bu, dari kelompok penyaji. Ayo, Sasa. Ya, untuk pertanyaan Bilia, yaitu jika auditor terlewat dengan salah satu tahap, apa pengaruhnya dengan proses perencanaan audit? Nah, audit ini Berapa kan yang kamu jawab? Bilia itu 040. Oke. Saya ulang untuk pertanyaannya, jika auditor terlewat dengan salah satu tahap, apa pengaruhnya dengan proses perencanaan audit? Nah, auditor ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga pengungkapan opini dalam laporan auditor independen. Sehingga kualitas audit tidak hanya dilihat dari output atau hasil akhir audit saja, namun juga dari perencanaan audit. Jika salah satu tahapan terlewat atau tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi dari proses audit itu sendiri, seperti informasi klien yang kurang signifikan, kemudian ada hasil audit yang masih ada kekeliruan, dan pengambilan atau penilaian risiko yang salah. Seperti itu, Bu, jawabannya. Apakah Bilia sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ibu mau menambahkan, saya kelompok pembahas. Silakan yuk, siapa yang menambahkan? Jessica yuk. Ya, baik Bu. Menambahkan jawaban untuk Bilia sendiri, jika ada salah satu tahap yang terlewat, itu sangat tidak bisa, karena tahapan yang sudah disusun itu sudah memiliki alur dari awal hingga akhirnya. Dan dari ketujuh tahapan tersebut, terakhir kan untuk menyusun strategi audit dan keseluruhan dalam program audit. Nah, untuk mendapatkan yang strategi yang benar-benar terbaik, itu harus sesuai dengan tahapan yang sudah dirancang dari awal hingga akhir. Gak bisa kalau salah satu ada yang terlewat. Makasih. Sudah kok ya, harusnya dilalui kok. Tahapan mau menikah, lalu di gereja yang tidak dilalui adalah pas mau melakukan janji nikah, tidak bisa. Yuk. Saya 048 dari 048 Deborah yuk, mau jawab tempat siapa NIM-nya? jawab pertanyaan dari Jesslyn NIM 036, Bu. Oke, pertanyaan dari Jesslyn itu, singkatnya itu hal apa saja yang dilakukan dalam melakukan observasi tempat operasi klien tersebut. Nah, yang di sini sangat perlu untuk seorang auditor untuk mengetahui tentang tempat usaha atau tempat operasi klien, di mana salah satu contohnya itu jika dalam memahami industri perbankan, misalnya ia tidak dapat melaksanakan kemahiran jabatannya dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan kliennya karena keterbatasan pengetahuan akuntan tentang karakteristik usaha perbankan tersebut. Nah, maka hal-hal yang dilakukan dalam observasi agar ia dapat mengetahui dan memahami tentang perbankan tersebut, auditor bisa melakukan wawancara dengan klien atau seperti mencari pada surat-surat kabar atau bisa juga googling tentang klien, terus bisa juga tentang aktif berpartisipasi dalam perkumpulan berbagai industri atau program latihan yang diselenggarakan oleh berbagai industri. Dan juga sangat perlu untuk mengetahui usaha klien, di mana itu kita bisa seorang auditor bisa membedakan usaha klien dari perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang bersangkutan, di mana yang diperlukan oleh akuntan untuk menafsirkan informasi-informasi yang diperoleh dalam pemeriksaannya.
Bu Kim, saya izin menambahkan, Bu. Yuk, Prisil mau menambahkan apa, Prisil? Saya, Bu. Oh, bukan saya, Bu. Michelle, Bu. Michelle, Bu. Oh, Michelle, ya Michelle. Iya, Bu. Saya dari kelompok pembahas ingin menambahkan sedikit jawaban dari Ebi yang menjawab pertanyaan untuk Jesslyn, Bu. Jadi terkait peninjauan ke lokasi klien, jadi menurut saya itu peninjauan atas fasilitas klien itu tentu akan bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bidang usaha dan operasi klien karena akan diperoleh kesempatan untuk menemui dan mengamati operasi dari langsung dari tangan pertamanya. Kemudian peninjauan langsung atas fasilitas fisik akan membantu auditor dalam memahami pemahaman fisik atas aktiva dan dalam menginterpretasikan data akuntansi dengan cara memberikan kerangka acuan dalam visualisasi aktiva seperti persediaan dalam proses dan peralatan publik. Sekian, Bu, dari saya. Yuk kita terapkan. Kalau klienmu misalnya bergerak di bidang pendidikan, saudara mau merencanakan auditnya, melakukan observasi, pra-observasinya. Nah, katakanlah Yayasan Sanata Dharma di mana kamu di mana kamu belajar. Tapi ini ditinjau dari sisi audit, bukan ditinjau dari sisi mahasiswa. Yuk, observasi apa yang kamu dapatkan? Langsung diterapkan yuk. Sejak tadi kan teori-teori terus. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Langsung kita terapkan observasi di Sanata Dharma calon klien kita lakukan untuk perencanaan. Bu. Deborah, mau mencoba? Silakan deh. Yang akan dilakukan oleh observasi yang akan dilakukan oleh auditor di Universitas Sanata Dharma jika menjadi calon klien, mungkin yang pertama akan melihat tentang kondisi keuangan, mulai dari pemasukan, mungkin dari pembayaran uang SPP mahasiswa. Terus dengan cara Sanata Dharma menggaji para pengajar. Dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan bisa toh mahasiswanya membayar secara online, secara langsung, ya kan? Yuk, yang lain. Yang lain. Terus saya ingin mencoba menjawab, Bu. Bara NIM 25. Renandri yuk, Bara yuk, Bara. Bara, nomormu nomor berapa? 25, Bu. Lalu mungkin mengingatkan loh ini. Besok kalau enggak ada NIM-nya, enggak tak kasih nilai. Oke. Yang pertama yang perlu dipahami atau diperhatikan oleh dan klien di Sanata Dharma, yang pertama mengenai pemasukan yang ada di Sanata Dharma. Pemasukan itu melalui apa saja, seperti dari uang kuliah mahasiswa, lalu juga yang kedua mengenai pengeluaran. Ada pengeluaran-pengeluaran yang memang dilakukan secara rutin seperti pajak, seperti itu, Bu. Yuk yang lain. Apakah dari kelas ini sudah ada yang datang ke kampus?
Jessica, apa yang kamu perhatikan dari observasi, Menurut saya observasi yang ke kampus itu Bu, untuk kan kalau misalnya kelas, membutuhkan wifi ya Bu yang kuat. Nah itu bisa dilakukan di kampus. Lalu juga untuk protokol kesehatan mahasiswa yang ke kampus, menurut saya sih masih menilai setengah-setengah ya Bu, antara ada yang ketat, tapi juga ada yang kurang ketat sih Bu. Dan untuk dosen beberapa sudah mulai ke kampus, tetapi juga masih banyak yang dari rumah juga. Gitu, Bu. Itu dari sisi mahasiswa yang kamu katakan. Coba kalau dari sisi auditor misalnya, gedungnya masih layak pakai enggak? Ya enggak? Jangan riot. Pas ada pertemuan, mencelakakan. Nah, terus katanya ini masa pandemi. Ada enggak tempat-tempat untuk prokesnya? Oh, ada. Nah, kita tidak sampai menilai secara subjektif bahwa ini dosennya begini, karyawannya begini, no. Ya, yang jelas observasi yang kita lihat ini baru baru pra audit loh, mau dalam rangka perencanaan loh, ya, belum sampai masuk ke bukti-buktinya. Oh ya, ada gedungnya, oh masih layak pakai. Sudah seperti itu dong. Gimana dengan kursi-kursi bangku-bangkunya? Oh masih layak pakai. Kalau misalnya sudah pernah saudara melihat tiba-tiba ada siswa pas sedang belajar, kelasnya ambruk berat itu. Sering ini adalah SD Impres. Zamannya Presiden Soeharto dulu membangunnya lah. Sekarang sudah bangunnya aja materinya kurang bagus, sudah beberapa tahun tidak diperbaiki. Nah, ini ini sudah lapuk-lapuk. Sudah begitu saja. Ya. Yuk. Ya. Nah, lapuk-lapuk. Nah, jadi sebagai pemahaman awal dalam rangka melakukan perencanaan audit. Jadi contohnya, gedungnya sudah lapuk-lapuk. Dilihat waktu waktu mengaudit catatan accounting berkaitan dengan aktifan tetapnya bagaimana? Nah, aktifan tetapnya tetap dinilai berdasarkan cost-nya, gitu toh. Padahal sudah lapuk, kemungkinan jatuh, kemungkinan ambruk. Baik kalau itu ditinjau atau dilakukan penilaian ulang supaya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, ini baru pra saja. Yuk kita apa lagi? Kita contohkan mana? Rumah sakit yuk. Semua sudah banyak yang datang ke rumah sakit. Yuk, kalau saudara mengaudit rumah sakit, yuk. Observasi apa yang saudara lakukan, yuk. Informasi apa yang saudara gali di observasi tersebut? Siapa yang mau jawab? Supaya tidak teori saja. Saya mau coba, Ibu. Yuk, Jessica, yuk. Menurut saya, kalau yang saya observasi secara objektif itu, kalau di rumah sakit tentang aset kendaraan ambulannya, Bu. Apakah dia memadai dan jumlahnya ada berapa? Apakah bisa mencakup untuk semua pelayanan? Baik. Kendaraan ambulannya gimana untuk pelayanan? Baik. Ya, yang lain. Yang belum itu 002. Ini yang rendah-rendah. 024. 020. 044. 049. 037. Nah, itu yang rendah-rendah. Yuk, gimana? Saya, Bu. Kira-kira film, Bu.
Datang, masuk kelas, terus tulis sama, tulis nomor. Saya boleh masuk, Bu. Cek. Suara saya masuk. Yuk, William, gimana, Will? Ya, Bu. Suara saya masuk enggak ya, Bu? Will, sepertinya suara kamu terlalu kecil, Will. Suara saya terlalu kecil. Suaranya William, Bu. Oh, suaranya William. Terima kasih. Tak kira belum bersuara ya. Ya, enggak dengar ya. William itu cowok atau cewek tuh ini? Wilemi apa Wilema ya? Cowok, Bu. Oh, cowok. William, Bu. Suara cowoknya yang kenceng ya. William. Oh, dia sedang ngantuk ini. Ya, sudah. Sepertinya sedang ada masalah di mic-nya, Bu. Yuk. Ayo, next ya. Masih ada waktu 15 menit cukup yuk. Yang belum terjawab punya siapa? Masih banyak loh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Hilgard. Terus yang satunya siapa? Ya sudah, Farel dulu yuk. Punyanya Hilgard yuk. Saya Prisil, Bu, bukan Farel. Oh, Prisil. Pertanyaan Hilgard dari NIM 047. Dari dua jenis kecurangan apa yang sering terjadi? Lalu selain penyebab utama, apa ada lagi faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut? Menurut saya, kecurangan yang banyak terjadi itu penyalahgunaan aset, karena menurut perkiraan Association of Certified Fraud Examiner, rata-rata perusahaan merugi 6% dari pendapatannya disebabkan oleh kecurangan penyalahgunaan aset. Meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti pengutilan yang dilakukan oleh pelanggan dan penipuan yang dilakukan oleh pemasok. Lalu untuk penyebab selain dari tiga tadi, itu juga ada penyebab lainnya. Yang pertama itu tentang pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Lalu selanjutnya, model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Lalu selanjutnya, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Sekian, Bu. Terima kasih. Bu. Bu, saya ingin menambahkan. Mau menambahkan, silakan, Sin. Sama mau menjawab pertanyaannya ini, Bu, tadi yang sanksi kecurangan dan penyimpangan, tapi lupa tadi siapa yang nanya, Bu. Maya kalau nggak salah. Itu Gusmi ya. Oke, Maya, sanksi dan pelaku. Saya mau Maya ya, oke. Saya mau menambahkan dulu mungkin untuk kecurangan apa yang sering terjadi, karena ini audit, jadi mungkin kedua hal itu sering terjadi, kita nggak bisa menutup kemungkinan, karena kan namanya kecurangan, pasti ada aja kan, misalnya tadi kayak saya sudah sebutkan, kayak laporan keuangan tadi, manipulasi, pemalsuan, itu bisa saja terjadi dari auditnya sendiri, atau enggak kalau penyalahgunaan aset, penggelapan sejumlah penerimaan, penyalahgunaan pengumpulan piutang usaha itu kan pasti terjadi di audit juga. Nah, kalau untuk faktor penyebab kecurangan sendiri mungkin motivasi ya, jadi karena pelaku itu membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, maksudnya kecurangan.
Jadi mereka tergiur untuk melakukan kecurangan tersebut. Terus kemudian ada daya tarik. Jadi mereka menyasar sasarannya itu dipertimbangkan untuk bisa curang untuk melakukan audit tersebut. Karena kan kecurangan itu dilakukan secara sengaja ya, Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok juga. Terus yang pertanyaan dari Maya NIM-nya berapa ya? 029 ya? Iya. Tadi Maya bilang, pertanyaannya sanksi kecurangan dan penyimpangan. Ini saya dapat dari internet, Bu. Itu, sanksi administrasi terhadap KP diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Ada 7 sanksi. Pertama itu rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Kedua, peringatan tertulis. Ketiga, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu. Keempat, pembatasan pemberian jasa tertentu. Kelima, pembekuan izin. Keenam, pencabutan izin. Ketujuh, pemberian denda. Mungkin seperti itu. Saya dapat dari internet. Saya membaca ini Maya kalau klien ya melakukan kecurangan, ya memang harus ada peringatan, ya. Bahkan sampai ke kurungan penjara KPK. Terima kasih, Cin. Terima kasih, Ibu. Ibu, saya mau menjawab pertanyaan Feby. Saya mau menjawab pertanyaan Feby NIM 015. Tadi pertanyaannya kendala-kendala apa saja yang ada di perencanaan awal, terus solusinya seperti apa? Untuk kendala-kendalanya itu seperti ketidakmampuan membuat rencana atau rencananya itu tidak cukup baik, kemudian kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana, kemudian lemahnya informasi. Kemudian untuk solusinya itu seperti meningkatkan keefektifan komunikasi dan informasi yang signifikan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan pengawasan dan membantu audit untuk mencapai tujuan tertentu atau memberikan saran perbaikan. Seperti itu dari saya, Bu. Apakah Feby udah cukup? Kita cek Baik, dulu terima yuk. kasih. Yang belum, terima kasih Feby ya. Kita cek dulu yuk. Yang belum dijawab pertanyaan berapa saja yuk. Sudah terjawab belum? Belum, Ibu. Karena belum. Baik, cek dulu ya. Ya. Marcel? Belum, Ibu. Terus, Clara? Belum, Bu. Ya. Johan? Gatot belum. Belum ya. Kemudian Agustin, arsip koresponden. Belum, Ibu, tapi saya mau jawab. Jessica mau jawab arsip koresponden. Sasa dulu mungkin Ibu yang kelompok penyaji. Oh begitu ya. Cek dulu ya supaya. Sebentar Sa. Terus Maria, sudah belum? Belum, Bu. Oh ya. Kemudian Robertus. Belum, Ibu. Prosedur analitis. Terkait prosedur analitis Robertus. Belum, Bu. Belum. Oh, ya. Yuk Sasa mau menjawab yang mana Sa? Akan jawab sama si Wibu. Yuk. Baik, Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Agustina, NIM 20011. Pertanyaannya, mengapa review arsip korespondensi itu dilakukan dalam perencanaan audit? Jadi, arsip korespondensi itu berisi rekaman informasi
hasil surat menyurat yang masih dibutuhkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, nantinya arsip ini itu digunakan sebagai sumber informasi. Jadi, review mengenai arsip korespondensi ini diperlukan supaya nanti seorang auditor itu bisa mempertimbangkan keputusannya terkait mengaudit laporan keuangan berdasarkan dengan arsip-arsip atau rekaman-rekaman informasi hasil surat menyurat yang sudah ada, seperti itu, Bu. Ini hanya sharing pengalaman saja ya. Ada sering ada hibah, ya, hibah tak perusahaan menerima hibah. Yang sering itu rumah sakit, ya, menerima hibah alat-alat. Rumah sakit itu kan ada ininya ya, ada tahapannya. Rumah sakit, kalau sekarang yang kamu ketahui dari sisi BPJS kan Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3, Vaskes utama, ya. Nah, sebetulnya dari sisi kualitas rumah sakitnya itu ada B, C, B, dan A. A itu tertinggi karena lengkap fasilitasnya. Kalau di sini seperti mana? Bethesda masih B. Saya kurang tahu. Saya terakhir itu mungkin sudah A, Bethesda. Atau di sini Sarjito. Ya, itu sudah lengkap. Ya. Kadang-kadang begini, alat-alat yang sudah tidak dipergunakan oleh rumah sakit yang kelas A bisa dihibahkan ke kelas yang di bawahnya, ya, bisa dihibahkan ke kelas yang di bawahnya. Maka ini maka kalau seperti ini harus dilihat berkaitan dengan ini, ekuitasnya apa pencatatannya? Apakah pembelian? Bukan. Ya enggak? Apakah diakui sebagai share saham? Bisa jadi. Maka sebagai seorang auditor di dalam perencanaan dan observasi harus salah satunya memahami seperti itu. Ya, lalu terkait dengan arsip korespondensi, biasanya pemberian hibah itu pasti ada suatu surat hitam di atas putih. Nah, pasti ada suratnya. Ini diakui sebagai apa? Hanya diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah. Berarti ada ekuitas hibah. Di sisi kredit, terus debitnya ada aset. Itu dari mana? Dari arsip korespondensi. Dari arsip-arsip surat menyurat itu bisa dilihat apakah ada pembatasan, misalnya harus selalu melaporkan dipakainya setiap bulannya efektif berapa kali melayani pasien, misalnya seperti itu. Ya, dari arsip korespondensi. Suatu hal lain lagi, misalnya klienmu adalah bergerak di bidang yang ada pembatasan ekuitas yang jarang dilakukan di dalam latihan-latihan di accounting di sisi akuntansinya. Akuntansi kan mesti perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur, betul nggak? Betul nggak teman-teman mahasiswaku? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, seperti itu kan? Nah, ada juga sebentar kita ingat-ingat dulu. Yang entitas yang bergerak di bidang non-profit oriented. Bergerak di bidang non-profit oriented. Maka ada pemberian ekuitas itu ada batasan atau tidak. Nah, ini dari suatu arsip-arsip korespondensi. Auditor harus memahami, harus membaca.
Contohnya LSM. Ya, ini yang pernah Bugin lakukan juga. Tidak usah tanya LSM-nya mana. Fundingnya, pemberi hibahnya, pemberi dananya adalah di luar. Funding ini mengatakan dari arsip korespondensi bisa dilihat apakah ini dipakai untuk apa? Untuk recovery bencana alam, apakah untuk dipakai pemberian informasi pelatihan berkaitan dengan kewajiban hukum suatu warga negara. Apakah ini akan dipakai untuk perluasan pengangkatan rakyat miskin supaya berada di atas atau paling tidak di bawah sedikit garis kemiskinan yang ditetapkan oleh WHO. Ini dari mana? Dari arsip korespondensi. Auditor harus membaca itu, iya. Dan tidak saudara dapatkan di teori tidak ada ya, cuman pelajari arsip korespondensi begitu tak ya? Baik, itu tambahan dari Bugin di kebumian. Yuk, next, ini sudah jam 9:01. Satu lagi yuk. Nanti yang lainnya dilanjutkan minggu depan ya. Satu lagi dijawab yuk. Saya mau mencoba. Yuk. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Maria Yosiana Dias, Bu. Maria Yosiana. NIM-nya berapa ya, No? NIM-nya 005, Bu. Oke. Ya, jadi pertanyaan dari Maria Yosiana Dias, dari tahapan perencanaan audit, tahapan manakah yang bersangkutan untuk mendapatkan pemahaman pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Jadi itu pada tahapan 6, yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, di mana setiap pengendalian internal itu dirancang oleh auditor untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk menilai risikonya itu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan dan menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Sekian, Bu. Ini masih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ada 5. Kita diskusikan minggu depan. Karena minggu depan itu adalah penilaian pengendalian internal dan menentukan apa itu pemahaman PI ya. Betul nggak? Kelompok pembahas. Iya, Ibu. Ya, terkait dengan itu masih ada kaitannya dengan materi yang kita diskusikan hari ini. Dan sangat menyesal dan mungkin mohon maaf sekali, saya terpaksa menutup kelas ini. Gimana Cindy? Berarti besok kami dari kelompok penyaji itu bakal jawab pertanyaan yang belum terjawab ya, Bu? Iya. Oke, baik, Bu. Ya, jawab pertanyaan ini pas waktu diskusi saja. Ya. Oh ya, baik, Bu. Suatu diskusi, kamu list pertanyaannya yang belum terjawab adalah pertanyaan si A, NIM-nya sekian, pertanyaannya seperti ini, gitu ya? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Berarti kami presentasi dulu ya, Bu. Presentasi dulu, nanti dijawab sebelum kelompok penyaji dan pembahas yang presentasi besok itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya berikan kesempatan lebih dulu untuk penyaji dan pembahas hari ini menjawab pertanyaan yang belum dijawab. Sudah jelas penyaji dan pembahas? Masih kurang 5, ya toh? Tadi siapa aja ya, Bu? Erna, Gea, Clara, Robertus. Kan ada di dalam catatan. Yuk, coba dicek. Oh, sudah Ibu. Erna, Gea, Clara, Ray, sama Gatot ya, Bu. 5. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Dan sebetulnya yang pertanyaan Maria itu bisa dijawab besok loh, tahapan untuk menilai PI dan risiko PI. Betul tak, Jessica? Besok kan tahapan menilai PI dan risiko PI, toh? Iya, Bu. Itu.
Baik ya, mohon maaf ya. Ini ya karena mungkin sudah bilang di awal bahwa rencana kita itu fleksibel, gitu, ya. Tapi kan hari ini tidak kelas walaupun diisi